Halo, shalom semua teman-teman, apa kabar? Hari ini aku Putra diberikan kesempatan untuk boleh sharing di Go Sharing Live. Teman-teman semua jangan lupa untuk tonton Go Sharing Live setiap hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga di channel YouTube-nya Go Bogor Online Service. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing singkat aja hal yang sederhana. Kebetulan ini jadi renungan aku minggu lalu. Judulnya Tuhan Gembalaku. Ayatnya ada di Mazmur 23. Aku akan bacain untuk teman-teman semua. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Dari Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke teman-teman, ini Mazmur Daud, yang dimana Daud menceritakan bagaimana bahwa Tuhan itu benar-benar gembala yang baik untuk dia dan untuk kita semua pastinya. Oke, dari renungan aku pribadi ini, aku sedikit cari gembala itu apa sih? Gembala itu dalam KBBI itu artinya penjaga atau pemelihara, teman-teman. Jadi di sini digambarkan bahwa Tuhan itu adalah seorang penjaga yang baik dan pemelihara yang baik. Nah, kalau yang aku dapat, begitu besar imannya Daud kepada Tuhan bahwa dia benar-benar mengatakan, kita bisa lihat di firman-nya ditulis ya di Mazmur 23 ini, di Mazmur 23 ini, bahwa bagaimana Daud benar-benar begitu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar gembala yang baik. Dia memegang memegang Daud, memegang kita semua dalam lembah kekelaman. Dia yang menyediakan makanan untuk kita, bahkan dia yang mengisi piala kita sampai penuh. Mungkin sederhananya atau mudahnya, dia yang menyediakan seluruh kebutuhan hidup kita secukupnya berdasarkan apa yang Tuhan taruh untuk hidup kita. Nah, dari renungan ini aku mau sharing sedikit kesaksian. Ya karena mungkin acaranya Go Sharing Live juga ya. Jadi ada sedikit kesaksian dari aku pribadi. Ini belum lama kejadiannya, mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu di tempat aku kerja sekarang di Australia. Jadi aku punya rekan kerja, kebetulan sekarang aku tinggal di Melbourne, dan rekan kerja aku ini punya saudara tinggalnya di Sydney. Saudaranya ini bekerja, dan 1,5 bulan yang lalu itu dia ditelepon saudaranya meninggal. Akhirnya teman kerjaku ini, dia harus terbang dari Melbourne ke Sydney karena harus mengurus saudaranya ini yang meninggal, karena sangat rumit ya, karena harus dipulangkan jenazahnya ini ke Indonesia. Nah, setelah sekitar satu minggu lebih dia urus semua berkas-berkasnya ya, dan dia juga harus bekerja, banyak hal-hal yang harus dia siapkan. Akhirnya dia kembali dulu ke Melbourne untuk bekerja. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol. Ternyata saudaranya ini meninggal setelah diotopsi. Itu diidentifikasi karena kelelahan. Nah, kelelahan kita cukup shock juga gitu pas dengar kecapean. Nah ternyata pas ngobrol, saudaranya ini bekerja. Mungkin teman-teman sedikit banyak sudah tahu kalau aku nggak tahu ya kalau di negara lain. Kalau di Australia ini upahnya kan per jam dihitungnya. Nah, temannya ini ya sebenarnya mungkin di Indonesia juga kita bisa hitung ya, seminggu lebih kurang normalnya kita kerjakan 40 jam ya, satu hari 8 jam, 5 hari kerja. Itu sederhananya. Nah, di Australia ini banyak orang yang bekerja itu lebih dari 40 jam seminggu. Nah, kebetulan saudaranya ini bekerja 110 jam seminggu. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya, itu 110 jam kalian bagi 7 hari aja, berapa hari dia bekerja. Berapa jam dalam satu hari dia bekerja. Mungkin tidur aja kurang.
Singkat cerita dia melakukan itu selama bertahun-tahun dan akhirnya meninggal. Nah, pas ngobrol, ya kita ngobrol, bertukar pikiran. Singkat cerita ada satu benang merah yang aku ambil. Banyak orang-orang di sini yang menggantungkan hidupnya ke yang namanya uang, teman-teman. Nah, karena minggu lalu aku dapat renungan ini, aku kembali diingatkan dan kembali keingat juga dengan kasus saudaranya temanku ini gitu. Ya sebenarnya teman-teman di tempat kerja aku juga sama sih. Banyak orang yang menggantungkan, yang menjadikan uang sebagai gembalanya mereka. Uang sebagai penjaga dan pemelihara hidup mereka gitu. Jadi mereka akan menghalalkan segala cara agar bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Yang sebenarnya harusnya kita itu mencari sumber, dalam tanda kutip, sumber berkatnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang menyediakan hidup untuk kita gitu. Uang itu hanyalah sebuah alat tukar gitu. Uang itu tidak bisa memberikan kita hidup yang seutuhnya. Tapi banyak orang yang mengejar uang sampai merelakan waktunya sepenuhnya hanya untuk bekerja gitu. Kebayang ya teman-teman, yang sehari kalian kerja 12 jam setiap hari. Satu hari itu 24 jam. 12 jam sisanya kalian hanya untuk tidur dan lain-lain gitu. Sehari 12 jam bekerja itu full bekerja ya, tidak dihitung dengan jarak perjalanan dan lain hal sebagainya. Itu sangat melelahkan gitu. Nah, setelah ya ngobrol-ngobrol dan aku baca firman ini, aku kembali diingatkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, harusnya kita punya iman yang seperti Daud gitu. Kita jadikan Tuhan itu gembala kita gitu. Bukan uang, gembala kita gitu. Karena Tuhan yang menyediakan semuanya untuk hidup kita. Saya pribadi pun merasakan bahwa selama saya hidup di sini dengan istri, dengan Agnes, kita tidak mau yang seperti orang ekstrim. Karena kita kesini juga, kita berkomitmen, kita kesini bukan menjadi orang-orang yang kita mau kerja ekstra luar biasa mengumpulkan uang gitu. Karena buat saya pribadi, Tuhan adalah gembala saya, bukan uang adalah gembala saya. Buat saya lebih baik saya mengatur waktu sebaik-baiknya. Waktunya bekerja, saya bekerja. Waktunya saya beristirahat, dan waktunya saya merenung, saya berdoa, dan saya belajar firman Tuhan, saya gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Bukan hanya semua waktu yang saya punya saya habiskan untuk mencari uang yang pada akhirnya sebenarnya uang itu hanya alat tukar gitu. Ya mungkin untuk sebagian orang bisa bilang uang bisa membeli sebuah kebahagiaan, tapi buat saya firman Tuhan adalah pegangan saya, dan Daud sendiri berkata gitu, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita hidup, yang memegang kita dalam lembah kekelaman hidup kita itu adalah Tuhan gitu, bukan uang gitu. Bahkan ketika kita sakit, apakah uang bisa memberikan kita kesehatan? Uang juga nggak bisa memberikan kita damai sejahtera gitu. Ya mungkin untuk teman saya ini sudah meninggal gitu, uang pun nggak bisa dia bawa kan pada akhirnya, dan dia tidak bisa membeli sekapling tanah di surga juga gitu kan. Uang itu tidak berlaku lagi gitu. So jadi teman-teman, mungkin ini sharing singkat saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Tetap ingat bahwa jadikan Tuhan sebagai gembala kita, penjaga hidup kita, pemelihara hidup kita. Bukan uang, bukan jabatan juga, bukan apapun yang sifatnya materi, karena itu semua bisa habis dan tidak ada artinya di mata Tuhan gitu. So teman-teman, tetap semangat, tetap berdoa dan beriman terus dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, thank you, Tuhan Yesus memberkati.